ya, hanya 1 tahun gitu ya, hanya 1 tahun. Nah ini ada contoh lagi bahwa DEA ini juga bisa digunakan untuk data panel gitu ya. Nah data panel itu kalau contoh di sini observasinya itu tetap kemudian periodenya itu bisa 2. Nah kalau kita menggunakan data panel berarti kita akan bisa melihat apakah fungsi produksi itu berubah atau enggak. If we using more than one period, if we using like 2 period, 3 period, ya, we can will expect that the production function will be moved or not. Yeah. But if we use only 1 period, so the assumption is will be the technology is given. Yeah. If we use 1 period. Ya, jadi kita kalau menggunakan 1 periode, maka asumsinya teknologinya adalah konstan. Tetapi kalau kita menggunakan data panel, if we use panel data, the period is more than 1 period, so we can estimate or we can predict that the production function will be move up or not. If they move up, that means there is a technological change. Jadi jika ada perubahan teknologi, itu bisa dilihat apakah fungsi produksinya itu bergerak ke atas atau tidak. Jika dia bergerak ke atas, maka di sini ada yang namanya perubahan teknologi. Ya. Jadi DEA ini juga bisa melihat apakah ada perubahan pada fungsi produksinya, ya, kalau dia bergerak ke atas. Ya. Jadi ini contohnya sih dia menggunakan 1 output, 1 input ya supaya bisa melihat, kemudian asumsinya output orientasi dan juga constant return to scale yang diasumsikan. Nah kalau menggunakan data panel maka datanya akan lebih banyak ya karena perusahaannya 5, kemudian outputnya itu ada periodenya ada 2 ya. Ada 2 maka jumlah observasinya di sini akan sama dengan 2 kali 5, 10 ya, ada 10. Tetapi kalau menggunakan observasinya 10, nah persamaannya tidak lagi 10 gitu ya. Persamaan linear programmingnya itu seperti ada 20 persamaan linear programming kalau kita menggunakan data panel. Ya tadi sudah saya jelaskan persamaannya tidak perlu ditulis satu persatu, Anda hanya cukup menulis satu persamaan yang if we have panel data, the period is more than 1, so the number of observations will increase and the equation for the DEA will also increase. Yeah? When we have like 5 rows and 2 periods, so the number of equations will be 20. So you no need to write 20 equations. You just need write the general equation. Just write the general equation. Okay. Linear. So in here, and also show you this is like 2 period in year 1 and year 2. This is the output in the year 1. This is the output that year 2. So in here you also can draw the graph. This is the production for the year 1 and this is for the year 2. So there is the production function. So have a look whether the production function move up or stay in the same path or will move down. Yeah? In here, the technological change move up. Yeah? You can show in here. Yeah? Okay.
Bulan suaranya kecil, Bu. Ya, baik. Di sini saya lanjutkan lagi ya. Ini saya pakai HP ya, karena nggak tahu laptop saya ini kadang-kadang suaranya bisa besar ya, tapi kadang-kadang juga bisa kecil. Jadi kalau kita punya data panel, maka kita bisa melihat apakah ada perubahan pada fungsi produksi. Nah, di sini karena ada perubahan fungsi produksi, kita juga bisa menghitung perubahan pada technical efficiency, juga bisa menghitung perubahan pada skill efisiensi ya. Jadi ini hitungan perubahan pada technical efisiensi ya. Kemudian di sini ini adalah perubahan pada skala efisiensi. Kemudian kita juga bisa melihat technological change-nya ya. Kita bisa melihat technological change-nya. Nah, gabungan antara efisiensi change, technological change, scale efficiency change, we call total change. Because we talk about the total efficiency techniques, technical efficiency, scale efficiency is mean the productivity maximize, yeah, and then we also cover the technological change. And the total factor productivity it can be contain technical efficiency, skill efficiency, and technological change. Ya, jadi di sini kita bisa melihat apakah ada perubahan fungsi produksi itu di cover dengan yang namanya total factor productivity change. Ya, kalau di DEE ini dikalikan, TFP ini dikalikan. Keseluruhannya tidak ada di sini ya. Jadi sepertinya ini nanti yang namanya ini TEC, SEC-nya ini TEC ya, technical efficiency change, kemudian ada skill efficiency change, kemudian dikalikan juga dengan yang namanya technological change. Ya, ini technological change. Di sini ada technological change. Ya, ini yang mengcover teknologi tadi. Jika fungsi produksinya itu bergerak ke atas, maka itu dikatakan ada perubahan teknologi yang lebih baik gitu. Nah, ini untuk mendapatkan dikalikan ya. Tapi kalau nanti menggunakan SSI itu tidak dikalikan, tapi ditambah. Itu perbedaannya saja. Ya, mungkin ini secara konsep. Oh ya, belum saya jelaskan angkanya ya. Jadi kalau angkanya 1 itu artinya dia tidak berubah. Kalau angkanya itu kurang dari 1, berarti dia itu menjadi lebih jelek gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya efisiensi change, angkanya itu adalah 0,7. Berarti perusahaan satu ini tingkat efisiensinya tidak lebih bagus. Ya, di tahun kedua dia menurun. Tapi untuk perusahaan kedua efisiensi change-nya itu lebih bagus, ya, lebih bagus nilainya di atas 1. Ya, kalau perusahaan 3 itu dikatakan tetap tidak ada perubahan. Nah, untuk technological progress-nya dia di atas 1. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi produksinya bergeser ke arah yang lebih baik, bergeser ke atas. Nah, kalau dia nilainya di bawah 1, fungsi produksinya bisa jadi di bawahnya itu. Nah, kalau pure efficiency ini sebetulnya ini menghitung yang variable return to scale, variable return to scale. Nah, yang ini adalah skill efficiency change, ya, yang produktivitas, yang menghitung produktivitas. Nah, di sini kelihatan perusahaan 1 dan 2 di bawah 1, berarti produktivitasnya menurun. Sama perusahaan 4 dan perusahaan 5 juga produktivitasnya menurun. Tapi perusahaan 3 produktivitasnya tetap. Nah, secara keseluruhan itu kita bisa melihat total faktor productivity. Ya, total faktor productivity secara keseluruhan perusahaan 1 tidak ada perubahan,
perusahaan 2 ada perubahan lebih baik ya karena di atas 1. Nah ini perusahaan 4 kurang dari 1, dia secara total kurang bagus gitu ya. When you see the score is equal to 1, it means no changes, yeah? No changes in the efficiency change in here. If it means if the score equal to 1, so in the period 1 and period 2 the efficiency is the same. But for the form 1, this is the efficiency is going worse, it's going worse because the score is less than 1. But for the form 2 is going better, because the score is more than 1. So the efficiency is increased. But for the technological change, all forms have technological change because all the score is more than 1, because the production function is only 1 graph for all forms. So the score is the same for all forms, and the score shows that the production function is moving up. Yeah. Any question, Ibu? No. No. Okay. SECH is a scale efficiency change. Yeah. So they describe the productivity change. For the form 3, the productivity is the same. Yeah. Productivity is the same. But for the form 1, 2, 4, 5, the productivity is going worse because the score is less than 1. Yeah. And the total, for the total factor productivity, you can have a look. For the form 1 is okay, the productivity is still the same, in the all score, in the average score we can say that the total productivity change is equal to 1. It means nothing different. The period 1 and period 2 is the same, but when you have a look at the form 2, the score is 1.5. It means the total factor productivity increase 0.5 or 50%. The productivity increase 50%. Also from the form 3. Form 3 also the productivity increase 33%. But for the form 4, the productivity, the total factor productivity is going worse because the score is less than 1. The total factor productivity decrease 25% for the form 4. For the form 5, the total factor productivity increase 20%. This is how to interpret the score in the total factor productivity change. In here, when we use DAR, we call this one is the Malmquist index. This is Malmquist index. We call Malmquist index in the DAE. Any question in here? Ada pertanyaan di sini yang lain? Jadi ini tadi ya, DEA itu bisa digunakan untuk data collection. Kalau kita punya datanya, kita bisa melihat perubahannya. Apakah efisiensinya ini bergerak ke arah yang lebih baik? Apakah ada perubahan teknologi? Apakah ada perubahan produktivitas? Nah, keseluruhan itu perubahan efisiensi, perubahan produktivitas, kemudian perubahan teknologi itu bisa kita jadikan satu gitu ya, yang kita sebut dengan total factor productivity. Jadi total factor productivity itu gabungan antara skill efficiency, kemudian technical efficiency dan technological progress, ya, gabungan semuanya itu. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin Mas Fakih bisa melanjutkan ya untuk prakteknya ya. Iya, boleh. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, nanti prakteknya pakai DEAP akan dijelaskan sama Mas Fakih. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan dari saya akhiri ya.